Oke, tensi untuk 2 chapter terakhir nih, manga One Piece sendiri itu mengalami penurunan yang cukup jauh jika dibandingkan dengan chapter-chapter sebelumnya, terlebih untuk chapter 1043 yang sangat pecah chapternya itu, dan untuk chapter depan kemungkinan juga masih akan sama dengan chapter 1045 dan juga chapter 1046 ini. Untuk baca lama sudah paham lah ya sama pattern dari Oda Sensei ini, dimana saat pertarungan sudah akan mencapai puncak klimaksnya itu, chapter akan dialihkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa dan masih belum terselesaikan. Dan seperti yang kita tahu, kini masih tersisa 2 masalah besar yang masih menanti Luffy dan kawan-kawan kedepannya. Yang pertama, tentu bagaimana cara Luffy dapat mengalahkan Kaido dan mengakhiri era penjajahan Kaido di Wano Kuni ini selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, tugas berat untuk Momonosuke, dan dia harus bisa menyelesaikan permasalahan Pulau Onigashima yang saat ini sudah mendekati dan akan jatuh di atas ibu kota bunga itu. Nah, akankah nih di chapter 1047 ini nanti 2 permasalahan yang tersisa ini akan bisa terselesaikan, atau justru akan timbul masalah-masalah yang baru lagi? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas ini mengenai gambaran dari One Piece 1043, evolusi baru dari Luffy, bukan hanya sebatas Dewa Matahari ataupun Dewa Petir saja. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, di babak keempat nih, pertarungan Luffy melawan Kaido ini, Luffy memegang kendali penuh atas Yonko Kaido. Terlebih lagi setelah Luffy berhasil mengawak kening buah iblisnya itu dan mendapatkan kekuatan Dewa Matahari Sun God Nikanya itu. Namun yang benarnya adalah pertarungan ini bukan pertarungan yang pure pertarungan untuk mencari siapa pemenangnya dan siapa yang terkuat di antara mereka, namun lebih ke seperti pertarungan antara guru dengan muridnya, dimana Kaido selama pertarungannya dengan Luffy memang seperti sengaja membimbing dan membentuk Luffy untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Bahkan bukannya marah nih, namun Kaido justru selalu tersenyum saat melihat setiap perkembangan dari Luffy Baka Senjo kita itu. Ini tidak akan admin bahas panjang lebar nih, pasalnya sebelumnya sudah admin buatkan pembahasan khusus mengenai Kaido yang secara sengaja membimbing Luffy untuk dapat menjadi the next Joy Boy. Nah, bagi yang penasaran bisa dicek dulu video pembahasannya, oke? Di panel terakhir nih, chapter yang lalu kita kembali dikejutkan dengan Luffy yang seakan-akan bisa mengendalikan petir yang kemudian dijadikannya sebagai senjata barunya itu untuk menghadapi Kaido itu lainnya Zeus sang dewa petir dari mitologi Yunani. Karena panel Luffy yang memegang petir ini pula lah banyak yang mengasumsikan jika saat ini Luffy sudah memasuki level seorang Yonko ketika bertarung, dimana para Yonko biasanya bertarung dan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Contohnya saja adalah Kaido yang mampu menciptakan semburan api super kuat alias Bolo Bird. Kita tahu pula bahwa Kaido juga mampu memanfaatkan tekanan angin dan membuat seolah-olah seperti tebasan sebuah pedang yang sangat tajam. Dan yang terakhir masih seputar angin nih, Kaido sendiri tuh mampu menciptakan sebuah angin puting beliung yang diberi nama sebagai Tatsumaki. Nah, sampai saat ini kita memang masih belum dapat mengetahui nih apakah ini sudah menjadi batasan untuk Kaido atau justru Kaido masih belum 100% mengeluarkan kemampuannya sendiri. Namun terlepas dari itu semua, yang pasti ada satu yang menjadi titik kelemahan dari Kaido dan seharusnya ini akan menjadi keunggulan untuk Luffy dapat mengalahkannya. Itu adalah bekas luka dari dada Kaido akibat tebatan pedang Kozuki Oden yang sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum sepenuhnya dapat disembuhkan oleh Kaido. Oke, sementara nih Luffy yang masih sibuk dan fokus dengan pertarungan melawan Kaido di puncak Onigashima dan mengalahkannya, tentunya di tempat yang berbeda Momonosuke dan Yamato harus berpikir keras bagaimana cara agar Onigashima tidak jatuh di Wano Kuni atau setidaknya tidak jatuh di arah permukiman penduduk. Pasalnya jika Onigashima itu jatuh, sudah pasti nih akan menciptakan ledakan yang sangat besar, mengingat masih banyak sisa-sisa bom peledak di ruang bawah tanah kastil yang sebelumnya dibekukan oleh Yamato. Ini bisa dibilang nih untuk saat ini nasib semua orang di Pulau Onigashima tergantung dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Momonosuke di chapter-chapter depannya nanti. Bagaimanapun caranya Momonosuke harus bisa menciptakan sebuah awan api layaknya yang dilakukan oleh Kaido untuk menerbangkan Pulau Onigashima itu. Nah, mungkin hanya itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang di dalam kastil Onigashima untuk saat ini. Nah, jika melihat pola nih yang selalu Oda gunakan selama ini, apa yang akan terjadi di chapter-chapter kedepannya pasti akan memiliki kesamaan, entah itu dari judul ataupun secara konsep dengan yang sudah terjadi di chapter jauh sebelumnya.
Sama halnya nih seperti halnya chapter 1046 yang lalu memiliki kesamaan dengan chapter 546, baik dari judul yang sama-sama diambil dari nama karakter maupun secara konsep yang sama-sama berisikan tentang penyelamatan yang heroik itu. Di chapter 546, Jinbe menjadi pahlawan setelah berhasil menyelamatkan semua orang di penjara Impel Down agar berhasil melarikan diri. Sedangkan di chapter 1046 yang lalu berisikan aksi Raizo dalam menyelamatkan orang-orang di kastil Onigashima, dan bahkan di sini pun Jinbe turut mengambil peran yang cukup krusial pula. Nah, jika berkaca pada pola ini, maka kemungkinan chapter 1047 nanti pasti juga akan memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di chapter 547. Dimana di chapter 547 berjudul pelarian yang hebat nih, chapter ini menceritakan bagaimana para tawanan melarikan diri itu dari Impel Down yang sebelumnya mereka berhasil melarikan diri berkat adanya bantuan dari Jinbe di chapter sebelumnya. Maka di chapter 1047 nanti pasti akan berisikan mengenai bagaimana air yang Raizo keluarkan dari gulungannya itu akan berhasil menggapai setiap sudut kastil Onigashima dan menyelamatkan mereka semuanya. This makes sense. Namun tetapnya akan menjadi pemeran utama kita di chapter 1047 nanti adalah Momonosuke dengan tugas besarnya membuat awan api agar pulau Onigashima tetap melayang. Selama ini Eiichiro Oda memang selalu melakukan pola yang terbilang sama nih. Maksudnya di sini adalah antara satu art dengan art yang lain akan memiliki sedikit kesamaan. Seperti art Enies Lobby yang memiliki kemiripan dengan art Wolcott Island, dan juga art Alabasta yang juga memiliki kemiripan dengan art Dressrosa. Namun perlu digarisbawahi di sini, meskipun pola yang Oda berikan terbilang cukup mirip, namun sebenarnya tetap saja masih akan memiliki perbedaan. Pasal memang Oda belum pernah memberikan pola yang benar-benar sama persis setiap eranya. Mungkin ini pula yang membuat One Piece masih bisa bertahan nih sampai di chapter yang ke 1046 ini yang sudah berjalan kurang lebih selama 25 tahun. Namun tidak pernah ngebosenin jalan ceritanya kan? Gimana menurut kalian? Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu nih, kalian bisa cek brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece habis nih dari DRTV, dan yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan perpaduan culture-nya sendiri. Dan next chapter kedua nih, DRTV sudah menjalankan beberapa desain yang bertemakan One Piece dan anime lainnya dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke, so itu tadi breakdown kita nih mengenai One Piece gambarannya 1047 nanti, evolusi baru Luffy bukan hanya sebatas Dewa Matahari dan Dewa Petir saja. Jangan lupa kesaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.